dua tamu saya kali ini, Bung Hasan Nasbi dan Bang Ade Armando, punya beberapa kesamaan ya. Sama-sama orang Minang yang mendukung Jokowi dulu dan kemudian mendukung Prabowo Gibran. Ini jarang juga orang Minang yang tracknya seperti itu. Yang kedua, sama-sama kenyang dengan stigmatisasi, dengan pelabelan. Ya. Bang Ade bahkan sebelum soal politik dulu dituduh sebagai anti-Islam lah, macam-macam gitu ya Bang ya. Nah, belakangan karena mendukung Prabowo Gibran gitu ya dituduh macam-macam juga, termol lah gitu. Termol. Sementara kita tahu Hasan Nasbi di beberapa hari terakhir ya ramai sekali soal jilat-menjilat gitu kan. Jadi kan tadinya sebenarnya diawali dengan pujian terhadap Prabowo dalam pidatonya di PBB, kemudian dituduh menjilat terus. Nah, yang menarik cara menanggapi stigmatisasi itu, labeling itu dengan cara nyerang balik gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi Bang Ade dan Bung Hasan ini punya kesamaan, sama-sama kenyang dengan stigmatisasi tapi juga cangkat gencar dalam menyerang balik. Ofensif lah gitu. Ya. Striker. Nah, posisi striker ini yang menarik. Jadi, ini beliau itu. Iya, dan Bang Ade juga. Kalau Bung Hasan kan memang belakangan dia bilang kan setelah nggak di PCO atau CPO ya? PCO. Presidential itu kan kalau PCO dulu kan Ya. kiper, sekarang dia striker gitu. Jadi memang posisinya. Tapi dia dulu jadi kiper yang sekaligus jadi striker. Iya, cuma kan jadi yang ikut maju ke depan gitu. Iya. Nah, Bung Hasan bisa ini nggak? Ini mungkin agak ngulang ya. Soal tadi itu, gimana Anda melihat soal tuduhan jilat-menjilat itu dikaitkan dengan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran dan cara menghadapinya yang sebagai striker gitu. Ya kalau masih kepala kantor komunikasi mungkin mikir-mikir juga untuk menyampaikan itu. Walaupun sebelumnya dulu tahun 2024 saya sudah pernah bahas ini dalam Madilog Forum itu. Karena ada juga podcast Madilog Forum soal Forum Keadilan. Forum Keadilan soal Madilog namanya. Iya, soal jilat-menjilat ini. Tapi mungkin nggak tersebar terlalu luas waktu itu. Tapi memang harus diakui ekspektasi masyarakat itu ketika ngelihat pejabat dan non pejabat itu agak berbeda. Beda ekspektasi. Ya. Ini kan kita juga nggak bisa lari dari apa yang dibayangkan publik. Makanya beberapa kali itu sebenarnya kita udah coba menahan diri itu untuk tidak ikut menyerang keluar batas pertahanan. Ya. Lari ke depan keluar batas pertahanan itu kita sudah. Tapi beberapa kali juga ikut menyerang. Tapi itu publik kayaknya nggak terlalu bisa terima itu kalau itu keluar dari pemerintah. Atau misalnya di dalam pemerintah sendiri pun juga was-was kalau misalnya ada bagian dari pemerintah ikut ofensif seperti itu. Walaupun dalam pikiran saya waktu itu kita harus juga bukan ofensif sih sebenarnya kata yang lebih tepat lugas. Lugas untuk menjelaskan itu sehingga mungkin juga kita bisa challenge opini orang. Opini orang yang menentang pemerintah itu juga bisa kita challenge. Betul. Tapi ternyata nggak boleh ternyata. Jadi kalau pemerintah ini hanya boleh lari-lari aja kalau diserang gitu loh. Hanya boleh menghindar aja kalau diserang. Kalau kita tangkis itu dianggap membungkam kebebasan berbicara. Kalau kita tangkis selalu aja dibilang Anda dibayar oleh pajak saya kok Anda malah nyerang kita balik. Itu selalu itu jadi juru sapu jagatnya. Dan kalau saya pribadi merasa lebih leluasa kalau memang tidak di pemerintahan lagi dan bisa memerankan peran ini. Pada intinya kan saya ini lebih suka berdiri memperkuat pemerintah. Karena kita itu ingin pemerintah itu efektif, efisien, jadi bisa menjalankan tugas itu tanpa halangan yang berarti lah. Jadi cita-cita pemerintah, agenda-agenda pemerintah bisa. Dan ini mungkin peran seperti ini bisa saya jalankan ketika ada di luar pemerintahan sama kayak Bang Ade. Kalau kita ada dalam pemerintahan, orang ribut lagi dengan statement kita. Kita di luar aja orang ribut ternyata. Ya mungkin karena baru ya, keluar dari pemerintahnya masih baru, masih dianggap ada bau-bau pejabatnya sehingga orang ribut dengan statement-statement yang seperti itu. Tapi kalau saya kemarin itu lebih kepada orang-orang yang komen itu sebenarnya juga profilnya lumayan tinggi.
kan ada misalnya dia selebriti dengan followers 1 juta. Fedi Nuril ini maksudnya. Iya, kalau dia misalnya dibiarkan tanpa challenge, melabel orang dengan seperti itu, kan paling sedikit 1 juta orang terpapar dengan label kayak gitu. Dan kalau kita nggak pernah lawan, kita tuh lama-kelamaan, mungkin 12 bulan ini atau lebih dari 1 tahun ini, lama-lama muncul juga dalam kepala kita ini. Kita sebagai pendukung pemerintah, oh iya, kalau saya ngomong, saya akan dianggap sebagai penjilat pemerintah. Jadi argumen dia harus kita challenge. Cuman kan dia nggak bisa di-challenge dengan hal-hal yang agak-agak bahasa-bahasa tinggi. Saya yakin juga orang ini nggak ngerti di-challenge gitu loh. Jadi kita balas dia dengan bahasa yang dia pahami. Kalau dia pahaminya penjilat, ya udah kita pakai bahasa dia. Dan ternyata ribut, Bang. Saya juga nggak nyangka ributnya itu sebesar itu viewsnya ributnya. 5,2 loh di X, 5,2 juta. Saya nggak nyangka segitu. Padahal kan itu bersumber dari... Sorry, saya minta potong sedikit. Mungkin penonton perlu tahu apa yang Anda maksud. Jadi, ini kan Ferdi Nuril nih. Ferdi Nuril menuduh saya penjilat. Enggak kan gini, awalnya Enggak, gini. saya mau bilang gini. Oke. Ketika Anda mengatakan tadi bahasanya harus bahasa yang dia mengerti. Oke. Itu maksudnya adalah Ferdi Nuril menuduh beliau ini, Bung Hasan ini sebagai penjilat. Ya. Iya. Karena memuji pidato Pak Prabowo yang di PBB. Nah, beliau menjawabnya dengan sederhana. Ya, kamu tuh penjilat. Itu gimana kalimat Anda? Iya, kalau saya bilang, saya meluruskan aja soal jilat-menjilat ini. Iya. Yang saya jilat itu menang dan berkuasa, sementara yang Anda jilat itu kalah dan tidak berkuasa. Jadi sekedar jadi penjilat pun Anda kurang kompeten, saya bilang. Enggak, sebenarnya kan saya mau bilang, awalnya kita dulu ini sama-sama mendukung orang. Mendukung Mas Sahal boleh, mendukung Bang Ade Armando boleh. Boleh. Cuman kalau saya mendukung Mas Sahal, pendukungnya Bang Ade bilang, saya penjilat. Padahal kalau pendukung Bang Ade yang menang, ya misalnya Bang Ade yang menang, pendukung Bang Ade akan jadi penjilat Bang Ade, kira-kira biar ini orang sadar. Tapi sebenarnya, saya yakin ini banyak orang sadar. Karena isinya marah-marahnya penjilat itu aja. Kalau udah itu aja kalimat yang kemarahan yang muncul, artinya udah kalah itu, Bang. Gawangnya udah bobol itu, Bang. Kalau cuma bisa ngedumel gitu penjilat, dasar penjilat gitu, kasih image penjilat, kasih image hewan yang lagi ngejilat, itu buat saya itu udah kalah itu. Udah kalah itu orang. Dan biarkan mereka mikir, kan nggak harus sadar hari itu juga. Besok dia bisa sadar, minggu depan dia bisa sadar, bulan depan dia bisa sadar. Jadi tugas perang narasi itu nggak tugas sekali jadi. Mungkin hari ini orang marah sama kita, tapi 2 minggu lagi mungkin dia sadar. Mungkin 3 minggu lagi dia sadar, bulan depan dia mungkin sadar. Jadi ini terus menerus nih. Makanya kalau Bang Ade konsisten di jalur akal sehat gitu, yang punya logika, itu emang mungkin pekerjaan seumur hidup, Bang. Karena akan muncul juga orang-orang yang ini gitu. Mungkin saya yakin juga sudah banyak orang yang sadar karena Bang Ade. Orang yang disadarkan oleh yang disampaikan oleh Bang Ade. Tapi mungkin awalnya marah-marah, Bang. Ya kan akan selalu ada orang gitu. Tapi orang marah itu sebenarnya kalau buat saya itu ada positifnya. Positifnya apa? Artinya sengatan listrik kita sampai ke dia gitu. Kalau cuma didiamkan aja, misalnya kita ngomong, Bang, nggak ada yang komen, Bang. Didiamin aja sama orang gitu. Kan kita rasanya hampa gitu dicuekin. Tapi kalau direspon oleh orang, walaupun tuh responnya marah-marah, itu artinya pesan kita sampai gitu. Biar nanti dia yang putuskan, dia akan mikir atau enggak gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan satu, saya mau komentar Bung Hasan tadi ya. Yang penting dari apa yang Anda sampaikan, itu bukan pada 1 juta orang Ferdi Nurilnya itu. Ferdi Nuril ya. Mungkin 1 juta itu udah beku kepalanya. Jadi Anda nggak usah berharap Anda ngomong nanti besoknya dia akan berpikir dan mungkin nggak penting itu. Yang 1 juta ya udah 1 jutanya 1 juta yang seperti itu. Tapi kan ada orang seperti kami, orang-orang seperti orang-orang yang di luar kan, yang ketika melihat Anda dicecar sebagai penjilat dan Anda tidak menjawab, itu artinya buat mereka sebagian barangkali kok dia nggak ngejawab ya? Jangan-jangan memang dia mengakui bahwa dia itu penjilat. Begitu dia bilang, Anda yang penjilat, cuman Anda penjilat orang yang kalah. And all of a sudden, si orang-orang ini berpikir, iya juga ya. Nah, makanya sebenarnya kan
poin dari Bang Hasan ya, kalau saya yang saya tangkap itu kan pengen mengatakan term penjilat, labeling penjilat itu adalah self-defeating sebenarnya. Itu bisa ngenai diri sendiri. Ini kan urusannya soal dukung-mendukung. Hasan Nasbi mendukung dan memuji Prabowo, Fedi Nuril dukung Anies misalnya. Kan kalau dia dukung Prabowo disebut penjilat, Fedi Nuril harusnya dukung Anies harus disebut penjilat juga gitu. Nah, untuk menjilat pun dia kalah gitu loh. Kan dukung pun nggak nyampe gitu. Jadi kan sebenarnya poinnya kan jangan pakai istilah penjilat lah. Karena itu mengenai semuanya. Ya makanya saya kebetulan juga aja karena menang Anda sebut penjilat. Nah, kamu kan dukung juga tapi kalah gitu. Kosakata kita itu akhirnya menjauhkan kita dari substansi kan, Bang. Makanya saya bilang juga waktu itu, kalau misalnya orang seperti saya atau seperti Bang Ade atau seperti Mas Hal misalnya dibilang sebagai ternak Mulyono misalnya, katanya, lah Anda apa? Saya bilang, Anda yang nggak lebih keren daripada kita ini apa gitu? Lebih rendah dari ternak. Maksudnya ya kayaknya kan sebagian besar nggak lebih keren daripada kita gitu. Terus jadi apa mau kita sebut apa gitu loh? Gitu. Sementara kita dibilang ternak gitu loh. Kita mau sebut apa? Makanya saya bilang boleh nggak disebut hewan liar? Saya bilang marah juga waktu itu. Tapi ada yang bilang, oh tapi hewan liar bisa nyari makan sendiri. Hewan udah penting udah. Saya bilang enggak, kita mau kasih tahu nih kalau begini kita sama-sama hewan nih, sama kayak saya dulu ini kita sama-sama penjilat nih gitu loh. Kita akan berdebat di hal-hal yang tidak substantif gitu loh, tapi mereka melanjutkan hal-hal yang seperti itu. Nah itu ya, ini saya mau ngelanjutin yang ini Bang Ade ya, sebelum nanti dilanjutkan dengan Bang Ade. Kan ada kelanjutannya itu. Kemudian Denny Sirgar nanggapi kan. Nah ini orang seperti sahabatnya, sahabat kita lah, sahabatnya. Kalau saya mantan. Masih komisaris nggak di Cokro? Enggak ya? Udah enggak sih. Sudah enggak ya. Nah dia itu kan bilang Hasan Nasbi ini berarti ngukurnya hanya menang kalah katanya. Kalau monster yang berkuasa pun kalau menang akan dia dukung. Jadi seakan-akan ini nggak pakai moralitas. Gitu. Ini sejalan dengan Said Didu yang selalu berseberangan dengan Denny tapi dalam hal ini sama. Said Didu bilang ini dari sebuah pilihan-pilihan yang tersedia, penjilat itu pilihan yang paling bawah lah gitu kira-kira. Jadi arahnya ke ke etika gitu loh ininya. Padahal kan urusannya bukan itu. Nah, dibalas oleh Hasan Nasbi, dia bilang, "Lah, Denny Sirgar kan 9 tahun selalu mendukung Jokowi dengan menjilat Jokowi dan kutip dengan langkah catur, selalu menjelaskan ininya Jokowi, itu kan sama gitu." Gimana Bung Hasan? Ya jadi kenapa saya tanggapi 3 orang ini? Karena 3-tiganya saya anggap cukup high profile. Intelektualnya belum tentu, tapi profilnya lumayan tinggi. Maksudnya profil itu artinya dia berpengaruh, ada yang mengikuti mereka, ada yang percaya sama mereka. Nah orang-orang seperti ini argumentasinya harus di-challenge. Nah kalau kayak Denny Sirgar misalnya, saya nggak tahu kenapa juga dia ikut dalam pertempuran ini gitu loh. Ikut-ikutan. Sebenarnya kan saya waktu itu nggak mention siapa-siapa ketika memuji Pak Prabowo. Nggak mention siapa-siapa, terus ada yang masuk memaki. Ya kebetulan aja saya lihat, ada yang profilnya bagus, ini yang saya tanggapi. Terus kemudian ada yang ikut lagi, Kakanda Said Didu itu, ikut lagi. Dia bilang, ya kita penjilat dan munafikun apa segala macam, dibikin 1-13. Saya bilang, ini orang ngaca nggak sih? Umur sudah segitu masih jadi orang yang tidak bijaksana, orang yang marah-marah. Makanya saya tulis nomor 14, profesi yang paling itu grumpy old man. Grumpy old man gitu. Grumpy old man. Jadi orang yang makin tua bukan yang nggak makin bijak, tapi malah makin tidak bijak gitu loh. Dan ini kan diikuti oleh generasi yang lebih muda nanti gitu. Atau ketika Denny Sirgar bilang soal itu, saya bilang, ini kayak orang nggak ngaca. Dia 9 tahun itu nggak kira-kira loh. Menjelaskan itu, kalau dia nggak bisa jelaskan, dia pakai rumus sapu jagat langkah catur. Dia sendiri kalah langkah caturnya habis itu kan. Nggak bisa baca langkah catur beneran gitu. Ketika Pak Jokowi nggak melakukan langkah catur, dia analisis dengan langkah catur. Ketika Pak Jokowi main catur beneran, dia nggak bisa baca gitu. Ya itu untuk menyadari. Artinya Anda memang mengikuti dia ya? Ya kan saya mengikuti semua orang Bang. Saya mengikuti Bang Ade, mengikuti Denny Sirgar, siapa aja itu yang Sewor TV aja saya ikutin. Iya, maksudnya sampai sekarang. Enggak, buat saya itu pengayaan Bang, pengayaan.
bukan karena kita mau belajar dari mereka, tapi kita belajar cara berpikir mereka. Ya. Jadi kita tahu kelemahan bentengnya itu, kita tahu kelemahan logikanya di mana itu. Kalau kita nggak pernah pelajari orang, gimana kita tahu masuknya dari mana untuk men-challenge ide mereka? Gitu. Karena kita pelajari orang-orang ini, mungkin dia nggak pelajari saya, Bang. Tapi saya pelajari orang-orang itu, kan saya bilang sama Abang, saya baca Marka. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Iya, 20 tahun. 20 tahun yang lalu dan saya masih ingat gitu. Nah, orang-orang ini kan saya baca juga. Jadi kalau dalam politik itu, political profiling itu penting, Bang. Saya belajar 2 hal dalam politik itu. Pertama, political profiling, political genealogy. Jadi genealogi politik itu buat saya juga penting untuk menelusuri ini orang akar berpikirnya dari siapa. Pendirian-pendirian ini dari siapa. Atau gerak politiknya itu dari mana nih asal-usulnya. Genealogi politik itu penting. Nah, dengan pelajari orang itu kita tahu cara, mungkin bukan meredam, tapi membobol benteng pertahanan opini mereka. Terserahlah mereka mau marah, merasa dibobol apa enggak. Tapi kalau sudah marah-marah itu, saya yakin tuh bentengnya udah bobol. Kalau udah banyak pengikutnya yang marah-marah tuh, saya yakin tuh bentengnya sudah bobol, kira-kira gitu. Iya. Menyerang mereka dengan jurus mereka sendiri lah. Gitu. Jadi kita ini tidak selalu harus seperti itu. Ada yang kadang-kadang mau diomongin baik-baik aja juga ada. Tapi ya lagi gabut aja waktu itu weekend ya kita balasin lah. Cuman saya nggak nyangka seheboh itu di luar perhitungan. Maksudnya menurut saya itu hanya kayak berbalas-balasan conversation di media sosial aja, tapi ternyata banyak yang tertarik untuk terlibat. Tapi yang Anda sekaligus ini menunjukkan magnitude pengaruh dari seorang Hasan Nasbi kan gitu loh. Atau mungkin magnitude pengaruhnya mereka juga saya rasa saya harus mengatakan itu. Karena yang dia komentari adalah satu Ferdi Nuril. Yang memang kontroversial juga sebetulnya. Nah ini Bang Ade kan menulis membuat konten LAA, Logika Ade Armando di Cokro, tentang bagaimana Hasan Nasbi menanggapi menyerang balik si Ferdi Nuril, beberapa hari lalu Ferdi Nuril, Denny dan nggak perlu terima kasih kalau itu. Gimana? Itu kan bukan sedang mensupport. Itu sedang mengatakan bahwa ya emang harus begitu. Nah, dalam hal ini saya memang agak beda pendapat sebetulnya dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa kalau Anda di government, you are not supposed to gitu ya, offense. Ya. Karena saya sebetulnya apa yang Anda katakan tadi itu kan tidak berlaku untuk semua pejabat pemerintah. Anda tadi mengatakan kalau Anda ada di pemerintah, Anda nggak bisa tuh. Ya, harapannya. Bisa sih bisa Bang, cuman harapannya kayaknya nggak kayak gitu. Ya, tapi kan kita lihat Pak Prabowo bisa ofensif sebagai presiden. Ya. Kan dia nggak jaga kata-katanya kalau dia sedang menyerang orang lain, menyerang musuhnya. Orang seperti Purbaya sekarang, wah kasar betul dia kan. Yang nggak kasar dalam artian norak ya, tapi keras kan. Dan malah disukai. Disebutnya Lord Purbaya sekarang. Mungkin bedanya gini Bang. Kalau Pak Prabowo, beliau berkata-kata lugas, beliau on behalf dirinya sendiri, Bang. Pak Purbaya juga on behalf dirinya sendiri. Saya tuh nggak punya identitas itu, Bang. Karena waktu itu kepala komunikasi ke presiden. Jadi mulutnya mulut kita, tapi dianggap itu jadi ininya. Jadi ketika baggage-nya, extra baggage-nya itu dilempar ke presiden, kita tuh nggak enak. Iya, menurut saya isunya itu bukan bahwa seharusnya tidak dilakukan, tapi seperti Anda katakan kan, Anda tuh representing sesuatu di luar diri Anda. Tapi kalau saja waktu itu hubungan komunikasi Anda dengan presiden tuh intensif, atau Anda berada di samping presiden setiap hari, atau bisa ngontak presiden setiap hari, kan nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah. Karena menurut saya ya, tapi memang saya juga percaya bahwa ada begitu banyak orang-orang di pemerintah yang mungkin, saya bukannya sedang menyerang pemerintah ya, tapi barangkali yang tidak suka karena dengan sendirinya, apa yang Anda lakukan tuh akan meningkatkan, maaf ya, popularitas Anda sendiri. Tapi kan kita nggak mau running jadi apa-apa. Enggak. Tapi biar gimana pun, ini ada soal persaingan nih. Itu Hasan ngapain itu?
ngomong kayak gitu tuh. Ya, Iya. ya enggak. Saya mau bilang ini, pasti Anda ada yang menegur, ada orang yang melapor ke Pak Prabowo bahwa, wah Pak Hasan nih nggak bisa begini dong caranya. Iya, Ya, iya. tapi sebetulnya argumennya itu nggak ada. Iya, iya. Bahwa saya orang komunikasi soalnya, saya belajar bahwa justru ketika orang menyerang kita, kita harus menjawab. Memang Caranya harus bisa macam-macam, tapi harus dijawab. Kesalahan kita barangkali selama ini adalah di pemerintah atau misalnya kritik saya juga terhadap PSI misalnya, digempur habis-habisan Diam aja. dan memilih untuk diam. Jangan. Kita kalau digempur itu jangan diam. Persis. Kita tidak harus memaki, mengeluarkan kata-kata kotor yang sama. Betul. Tapi kita harus menjawab pokok argumentasinya harus kita balas. Kalau enggak, itu kayak ini Bang, kayak kita membenarkan labeling sekian lama, ya orang akan menganggap kita Betul. gitu. Itu juga yang menyebabkan pendukung-pendukung pemerintah takut keluar Bang. Karena dia Takut keluar artinya apa? takut keluar untuk menyuarakan, takut ekspresif. Menyuarakan dukungannya karena dianggap langsung cair lah, Ya, ternak lah, Ya. buzzer lah, ya, mitra rezim dan segala macam. Takut mereka. betul. Takut mereka karena dicap seperti itu tanpa ada perlawanan. Tapi hari ini saya yakin nih sudah banyak yang berani keluar nih. Ya. Karena sudah tahu cara menjawabnya gitu. Ketika dijawab ternak, dia udah tahu cara ngejawabnya. Walaupun Ketika- memang diperlukan kecakapan tertentu ya. Iya. Tapi menurut saya prinsip bahwa Anda harus menjawab, pemerintah harus menjawab, itu penting. Ya, ini contohnya yang Anda nih. Kalau mau diributin ya ributin lah bahwa kenapa Prabowo tiba-tiba mengatakan bahwa misalnya ada yang bilang Prabowo tidak menyebut sama sekali bahwa Israel itu melakukan genosida. Menurut saya itu kritik yang valid. Dan marilah kita berbicara di sana. Ya, saya jawab itu, saya bilang kalau itu alasannya oke, tapi jangan dibumbui dengan penjilat di depannya. Ya. Itu iya. Kalau dia poin nggak saya bumbui, itu. kalau dia nggak bumbui penjilatnya, saya akan Ya. tampilkan pidato Presiden Prabowo yang menyebutkan genosida di Israel. Persis. Karena ini bukan pidato pertama beliau soal Tentang Palestina. Israel. Ini udah pidato kesimpulan nih di UNGA ini udah pidato kesimpulan nih, kita mau perdamaiannya dengan cara seperti ini. Ya. Karena nggak mungkin bicara perdamaian ketika masih menghantam-hantam orang. Betul. Tapi di proses-proses sebelumnya beliau bilang itu genocide, itu Genocide. genosida. Jadi ini bukan pidato. Tapi kalau itu kita berdebat substansi nggak apa-apa. Cuman dia mau masuk substansi tapi pakai pembukaan dengan Penjilat. penjilat, kita bereskan dulu ya. Nah ini buat Fedi nih dan fansnya kita kalau bereskan nonton dulu nih, yang ini. tolong dengar ini pernyataan dari Bung Hasan. Kalau Makanya- mau diskusi kan Anda bilang tuh, Iya. kalau mau diskusi oke kita layani. Kita layani. Dan penting ini untuk mendengar apa Nah, kalau kata. dimaki-maki kita akan respon makiannya dulu. Ya, Biar impas dulu. iya. Kalau Ya. dimaki-maki kita akan respon makin. Kan saya bilang mau diskusi apapun itu nggak apa-apa dan nggak ada urusan juga dengan menang kalah diskusi itu. Ya, ya, Tapi kita punya pendirian, kita punya itu bisa tersampaikan. ya. Anda punya pendirian juga bisa tersampaikan. Tapi kalau sudah maki-maki kita lempar-lemparan gelas habis itu. Kita lempar-lemparan botol habis itu. Terus kita apa? Itu loh. Dan itu mengubah ya, tradisi itu susah. sebenarnya di balik maki-maki itu, di balik mengata-ngata itu sebenarnya terselip soal superioritas moral. Gitu. Iya. Jadi dia merasa mewakili kebenaran moral atau higher moral ground lah Iya. gitu terhadap kelompok yang dia sebut sebagai penjilat, sebagai ternak dan lain-lain. Jadi ini sebuah klaim yang seakan-akan mereka bukan bagian dari kontestasi menang kalah. Ya. Jadi yang didukung itu bukan yang ikut menang kalah tapi moral gitu, Bang. Itu Jadi- yang kemudian Jadi memang terlalu mengganggu. itu benar yang dikatakan oleh si Ari Putra, hostnya Total Politik itu. Banyak influencer-influencer sekarang itu terkena dengan Messiah Syndrome Oh, oke. atau sindrom kenabian. Dia ngerasa dia jadi penyelamat dunia. Dia ngerasa dia yang harus ini dan pendirian moral dia yang paling tinggi gitu loh. Padahal kan enggak, ini kan semua perjuangan kepentingan. Ya. Kepentingan Anda versus kepentingan yang lain, kebetulan kepentingan Anda belum terakomodir. Kepentingan lain yang terakomodir. Itu kan sama kayak teman-teman abang yang itu juga, Bang. Sorry nih, teman-teman abang yang dosen. Jadi teman-teman abang yang dosen ini, kalau ada pembahasan undang-undang, kalau dia nggak diajak dalam pembahasan undang-undang, dibilang undang-undang itu nggak partisipatif. Ya. Tapi kalau dia diajak dalam pembahasan sebuah undang-undang sebagai tim ahli, dia akan bela mati-matian ini undang-undang paling partisipatif. Kenapa? Dia diajak. Ya. I was there. Tapi kalau dia nggak diajak, tapi kan orang lain kan
akademisi nggak cuma dia gitu loh. Yeah. Akademisi kan banyak. Kadang-kadang orang lain yang diajak untuk sebuah rancangan undang-undang, draft undang-undang, dia nggak diajak. Dia kan bilang, ini undang-undang nggak partisipatif, kenapa kita nggak diundang katanya. Sebagai perwakilan akademik kita seolah-olah dia satu-satunya perwakilan akademik gitu loh. Masyarakat sipil juga begitu. Ini nggak melibatkan masyarakat sipil. Mungkin masyarakat sipil lain diundang. Andai kebetulan tidak, kan Anda nggak satu-satunya representasi masyarakat sipil. Sama kayak gini. Jadi buat dia merasa dia lebih hebat kalau nggak ada dia. Kacau balau ini barang. Kacau balau ini dunia. Nah, ini harus kita mulai sebarluaskan juga ini. Nggak usah lah sok-sokan Messiah Syndrome, juru-juru penyelamat. Kita ini semua perjuangan kepentingan kok. Dan perjuangan kepentingan itu ada yang berhasil, nggak berhasil itu biasa aja. Tapi nggak ada satupun kepentingan yang harus merasa lebih di atas nilai moralnya, di atas kepentingan yang lain. Kan kayak gitu-gitu tuh. Jadi misalnya untuk pembangunan sekolah. Pembangunan sekolah itu mungkin ada beberapa rumah yang harus dipindahkan, digusur misalnya. Nggak boleh salah satu merasa lebih tinggi nilai moralnya. Ini ada tempat tinggal orang, ini buat pembangunan sekolah. Karena dua-duanya sah dan valid untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Tapi di sana itu bisa ada titik temu. Nggak akan ada titik temu kalau yang satu ngerasa lebih penting daripada yang lain. Nah, demokrasi membuka ruang untuk ada titik temu itu. Makanya kalau bicara kita debat yang substansi aja. Dulu, kalau saya baca ya, perdebatan Bung Karno dengan Hasan soal, itu kan berbalas-balasan tulisannya. Soal dasar negara, itu luar biasa tajam. Tapi nggak ada pakai makian dan nggak ada menjurus soal personal. Betul. Bung Hatta Hasan itu yang Ibangil. Hasan itu yang Bangil. Bangil. Atau perdebatan soal bentuk negara, soal partai kader dan partai massa oleh Bung Hatta dan Bung Karno. Sama-sama PNI, tapi ada perdebatan. Itu perdebatan yang keras sekali dan saling menyindir-menyindirnya juga luar biasa. Tapi nggak ada sampai ke. Kalau kita baca perdebatannya, mau pro A mau pro B, kita sama-sama pintar gitu loh. Tapi kalau perdebatan diawali oleh makian, kita sama-sama bodoh kan gitu. Dan sama-sama pintar dan juga tidak menutup kemungkinan kepada perdebatan yang keras. Perdebatan dari segi argumen ya. Argumen jadi keras. memang bisa sangat keras. Sangat keras misalnya antara partai kader atau partai massa gitu. Itu kan masing-masing punya argumennya dan bisa saling. Bung Hatta bilang kalau mengikuti cara berpikir Bung Karno, begitu dia ditangkap selesai ini organisasi. Karena waktu tahun 29 Bung Karno kan ditangkap. Selesai ini organisasi. Ya kan? Nggak ada pemimpinnya lagi, bubarnya. Makanya kita harus bikin kader. Jadi siapapun yang ditangkap nih, organisasi jalan terus kata Bung Karno, ini kok kayak masih seperti anak sekolah yang mengepit buku di ketiaknya ini, kata Bung Karno. Ya tapi itu pintar gitu loh. Jadi masih teoritis ini gitu. Kayak gitu-gitu masih belum paham Indonesia nih kira-kira. Bung Karno menyindirin dengan gitu. Tapi dua-duanya kita mau setuju yang manapun, kita sama-sama pintar gitu loh. Kita sama-sama pintar. Kalau hari ini diawali dengan makian, kita bukan sama-sama pintar, sama-sama emosi gitu. Makanya saya menolak emosi ya. Tapi itu menolak marah itu. Tapi saya bilang itu sayang sekali kalau misalnya ini kan gini, Anda ini sendiri sudah keluar dari pemerintah. Nah, saya dulu betul-betul termasuk orang yang bersyukur ketika Anda ditunjuk jadi PCO. Nah, dalam kasus Tempo pun, saya ketika itu merasa bahwa itu sebuah respons yang sangat tajam lah ya. Ya, kita tahu lah waktu itu Tempo kan seperti membangun kesan bahwa kita lagi diberangus nih kebebasan informasinya, dikirimi kepala babi ya. Dan itu kaitannya sama RUU TNI kalau nggak salah kan? Bukan kaitan, tapi di masa itu. Sehingga memang narasi yang terbangun ketika itu adalah insinuatif. Dan kemudian itu perlu dijawab. Dan itu adalah jawaban yang sebetulnya. Dan waktu itu banyak kolega di pemerintahan yang bilang harusnya jawabannya ikut prihatin dong segala macam. Saya menolak mazhab prihatin. Yang kita perhatiin ini segala macam, ini ancaman terhadap pers. Gini, kita bilang ancaman kalau sudah ada penyelidikan. Tapi kalau saya punya pengalaman lumayan panjang dengan drama-drama yang dibikin oleh Tempo gitu. Yang mungkin Anda itu sendiri mengalaminya. Mengalami, makanya itu agak membekas di kepala saya. Ini boleh di-share 11 tahun itu. Jadi ya boleh aja Bang, misalnya tahun 2014. Tahun 2014 itu
tiba-tiba ada wartawati Tempo datang kantor saya. Dia maksa datang ke kantor. Wartawati, Cyrus, ya? Iya, wartawati ini habis itu kerja di sebuah media asing setelah dari Tempo. Dia bilang, pokoknya saya mau ketemu, saya mau dapat konfirmasi dari Anda. Konfirmasi soal apa? Pokoknya saya sudah dapat cerita A1 dan ini nggak mungkin bohong. Saya sudah dapat cerita bahwa Anda dapat kontrak dengan Prabowo Subianto 2014. Jadi saya cuma butuh konfirmasi dan ya cerita-cerita kecil lah, maksudnya untuk menambah validasi dari cerita yang dia dapatkan. Saya bilang, dapat cerita dari mana? Enggak, ini sudah A1 nih, orangnya nggak mungkin bohong, ceritanya udah selesai ditulis. Tinggal butuh konfirmasi. Loh kok bisa nulis cerita yang nggak ada ceritanya gitu loh. Saya bilang sama dia. Karena ada yang tidak ya? Nggak ada bang, Yeah. memang nggak ada. Pembicaraan untuk itu tuh nggak ada. Saya bilang, kalau kamu tulis, kamu akan malu. Karena nggak ada ini. Saya nggak ada kontrak dengan, pada saat itu ya, saya nggak ada kontrak dengan Pak Prabowo, saya nggak ada kontrak dengan Pak Jokowi. Jadi saya bebas aja. Dan saya bilang, kalau misalnya sudah ada dengan kontrak dengan saya, Anda pasti akan merasakan pola kampanye yang berbeda. Jadi hari ini, enggak kok, dia masih ngotot. Tapi saya bilang, please, karena kita teman ini, kalau kamu tulis, kamu akan malu. Sebenarnya saya senang aja ditulis punya kontrak, itu kan naik derajat kita gitu. Kontrak dengan calon presiden gitu, sebagai konsultan. Tapi kalau nggak ada barangnya, gimana? Dan akhirnya dia nggak tulis. Karena dia teman, itu akhirnya dia nggak tulis. Nah, berapa bulan kemudian dia terima kasih itu. Karena akhirnya kan saya mendukung Pak Jokowi. Pada akhirnya kan dia bilang terima kasih banyak ya karena sudah dulu melarang saya untuk menulis ini. Kalau nggak dia masih malu karena nulis entah karangan siapa, entah dapat narasumber dari siapa. Lah, drama bang. Coba kalau saya biarkan dia nulis waktu itu. Entah, ya mungkin nggak merugikan kita, tapi kan barangnya nggak ada. Nah, yang tahun 2016 itu bang, yang kasus 30 miliar buat teman Ahok itu kan nulis soal saya tuh berapa halaman? 14 halaman kali. Tempo nulis. Yang ceritanya dari awal sampai akhir tuh nggak ada yang benar. Yang apa, untuk menggali dapat konfirmasi itu nakut-nakutin staf saya, nyamar sebagai penyidik KPK lah. Nyamar sebagai wartawan Tempo, nyamar sebagai PPATK lah, tapi by phone. Saya bilang sama staf saya, enggak. KPK, PPATK itu lembaga resmi. Kalau mau ngapa-ngapain mereka bersurat. Bukan ngancam-ngancam lewat telepon. Ini saya tahu ini orangnya. Dan ya habis itu yang saya, kalau kamu tulis soal ini, kita akan berakhir di pengadilan. Dan dia tetap nulis. Makanya akhirnya saya bawa ke Dewan Pers. Saya bilang kalau di Dewan Pers, kalau Anda nulis saya 14 halaman, berarti klarifikasi saya harus 7 halaman minimal. Kalau enggak 14 halaman, dia nggak mau muat kan? Ya kalau gitu deadlock, kita ke pengadilan. Dan di pengadilan ditetapkan bahwa Tempo harus minta maaf, 1 halaman penuh di majalah, 1 halaman di koran, waktu itu masih ada koran Tempo, 7 hari berturut-turut di website Tempo. Kalau enggak, ganti ruginya 64 miliar. Ini drama lagi nih. Kita memperjuangkan nama baik kita aja pakai drama macam-macam ini. Sesuatu yang akhirnya ditetapkan oleh pengadilan kan gitu. Tapi kita mungkin 6 bulan perjuangkan nama baik kita pulih aja. Nah, sama juga waktu habis sebuah rapat paripurna, terus tiba-tiba di doorstop sama wartawan Tempo. Bang, kami dengar informasi bahwa besok akan ada pertemuan Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati. Gitu. Saya bilang, setahu saya, besok Presiden berangkat ke India. Ini tahun berapa, sorry? Ini kemarin ini. Sudah masuk. Tahun 2025 ini. Presiden berangkat ke India besok. Oh, berarti pertemuannya dibatalkan ya, Bang? Katanya. Saya udah, kamu dari mana? Saya bilang, dari Tempo. Oh, kamu mau bikin judul ini nih. Kita paham nih mau bikin judul. Istana .2 pertemuan Prabowo Megawati dibatalkan. Padahal dari mana itu isu itu? Saya bilang, kamu hanya boleh tulis besok Presiden ke India. Nggak boleh tulis hal-hal lain dan nggak boleh ditafsirkan lain. Ini dramanya udah banyak. Pak. Jadi ketika yang kayak gitu-gitu ditanyakan lagi ke kita, ya dalam kepala saya ada jailnya ya. Wah ini, ini jangan-jangan ada ini lagi. Terus sampai sekarang, dia juga nggak buka CCTV-nya sampai sekarang. Dan nggak ada kelanjutannya kan kasus soal babi itu. Dia nggak buka CCTV. Jadi ya bisa saja ada teror sama mereka, tapi saya bukan mazhab prihatin. Kita prihatin, ada ini segala macam. Kalau nggak lawan. Kan yang paling gampang bang, kalau barang teror dikirim ke kita dimasak bang.
Yang penerornya patah semangat. Ya kok dimasak gimana? Teror kita gagal dong gitu. Dikirim piala kambing, dibikin sop kambing gitu. Ini kenapa di sop nih katanya. Yang tukang teror kan. Jadi patah semangatnya. Ini gagal nih KPI kita katanya. Jadi masa kita kalau takut terus terancam, tapi mereka kan pengennya berhasil. Itu, Bang. Mereka pengennya dibikin prihatin gitu. Itu makanya saya bilang, ini drama lagi nih gitu. Nah, itu yang saya maksud adalah sayang sekali itu sekarang tidak akan lagi dilakukan kan? Kita nggak tahu lah, Pak. Tapi kalau saya di luar begini kan mungkin lebih leluasa aja untuk menceritakan semuanya, menyampaikan semuanya gitu. Karena saya sih merasa bahkan ketika Anda di POC itu, PCO, itu nggak apa-apa jadi striker gitu loh. Itu pandangan saya ya. Sebenarnya kalau ekspektasi publik dan rekan-rekan sejawat seperti di Amerika, saya dengan senang hati jadi striker itu. Iya. Dengan senang hati jadi striker. Karena jangan-jangan di luar pun sebetulnya masyarakat, ini terbukti dengan kasus yang terakhir ini kan, sebetulnya banyak masyarakat yang cukup rasional, cukup berakal sehat untuk melihat bahwa ini striker dengan intention yang baik, ya nggak ada niatan untuk menyerang, menindas, merepresi, dan gitu tidak pernah menghalangi orang berpendapat. Jadi saya selama di PCO nggak pernah bilang misalnya marah-marahin pemret gitu tuh nggak pernah. Tapi ada sekali cuman marah ketika bikin berita bohong. Ada lagi nih ya. Jadi ada satu media bulan Januari itu bikin berita tiba-tiba ada yang meninggal keracunan MBG. Ini baru seminggu nih MBG, ada yang nulis di Sukabumi. Wah, itu kantor kita panik, Bang. Panik, telepon pemerintah, telepon polisi, telepon rumah sakit, dinas kesehatan segala macam. Nggak ada informasi. Terus kita telepon media bersangkutan, ini dapat berita dari mana ini? Terus wartawannya diinterogasi, dan ini bukan wartawan muda, wartawan yang sudah 20 tahun tugas. Ternyata emang nggak ada. Terus si wartawannya dengan entengnya jawab gini, ya saya juga nggak tahu dapat inspirasi dari mana nulis itu. Gawat nggak tuh? Itu pemretnya sampai minta maaf, Bang, benar sujud-sujud tuh. Tapi kita marah untuk itu wajar itu. Iya, wajar. Dan ini media besar maksudnya. Media besar, media chain, media nasional, media besar. Itu marah, dia memang langsung diberhentikan. Si wartawan. Wartawannya langsung diberhentikan gitu. Sama si pemretnya minta maafnya udah nggak tahu lagi. Malu kan, Bang, selain kesalahan itu fatal buat pemerintah, tapi malunya mereka juga. Wartawannya ngaku, Bang. Saya juga nggak tahu dapat inspirasi dari mana menulis itu katanya. Nah, wah, terus Bang berhentikan. Ini harus berhentiin. Itu kan kacau negara gara-gara orang kayak gini. Ada wartawan seperti itu. Gitu. Sorry. Ya, tapi kan masalahnya kan sekarang ini situasinya ya. Kalau oke lah, memang pemerintah harusnya menurut Bang Ade kan posisinya harus ikut sebagai striker lah, ikut. Jangan hanya klarifikasi, jangan hanya tadi itu membela diri atau apa, tapi juga menyerang penyerangnya, gitu kan. Dan menyerangnya dengan akal sehat lah, dengan argumen gitu kan, harus dijelaskan gitu. Nah, masalahnya kan sekarang ini kita hidup di era yang Bung Hasan sering sebut DFK. Disinformasi, fitnah dan kebencian dan framing gitu ya. Nah, gimana menghadapi situasi semacam itu ya? Kaitannya dengan jurus striking seperti apa, yang ofensif seperti apa menghadapi semacam itu, menghadapi situasi semacam itu yang dalam pandangan saya, ya, ofensif tuh dalam arti kan bukan menindas, bukan melarang, bukan membungkam, ya. Ofensif dalam artian menjawab, oke? Bukan sekedar klarifikasi. Kalau dalam kasus Anda tadi itu, menurut saya lebih dari sekedar klarifikasi, tapi harus dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran etika jurnalistik yang serius. Dan kalau perlu memang disertakan si Dewan Persnya kan, yang dalam kasus Tempo. Kasus Tempo saya juga berulang kali mengalami hal yang kurang lebih serupa, tapi tidak pernah se-damage seperti yang Anda gambarkan tadi kan. Tapi kan harus disampaikan kepada publik bahwa Tempo ini melakukan ini. Ini sebetulnya tidak benar seperti ini. Hal-hal semacam itu, termasuk soal penjelasan kenapa kita merasa bahwa saat ini belum saatnya kita menuduh adanya pihak yang mengorkestrasi serangan terhadap Tempo ini, si kepala babi tersebut, ya, bahwa kepala babi tersebut bisa berarti banyak hal. Mari kita pelajari bersama-sama, buka CCTV-nya, bla 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 blanya.
Tapi yang pasti jangan cuma didiamkan. Itu dalam pandangan saya ya. Jangan cuma seperti dikatakan bahwa kami prihatin dengan adanya ancaman-ancaman. That's true, itu penting, itu bagus barangkali kalimat-kalimat semacam itu. Tapi kan harus ada jawaban yang lebih substantif dikeluarkan oleh pemerintah. Itu dalam pandangan saya ya. Sorry, silakan. Iya, kalau ini kan nggak bisa bekerja cuma satu pekerjaan, tidak hanya bisa kerjaan satu orang atau satu institusi. Ini harus jadi kesadaran bersama pemerintah dan pendukung pemerintah. Ya. Karena DFK ini kerusakan yang ditimbulkannya itu nggak main-main. Ya. Mungkin ini belum betul-betul akhir dari semuanya. Tapi kayak misalnya penjarahan terhadap rumah Ibu Sri Mulyani itu kan akibat DFK. Ya. Ya. Videonya dibikin deepfake, Ya. ya kan? Dengan artificial intelligence, seolah-olah dia merendahkan Guru. guru. Adalah beban negara gitu Ya. kan. Terus itu kan video muncul. begitu dijelaskan, siapapun menjelaskan sudah nggak mempan lagi, dan rumah seorang Ibu Sri Mulyani diserang dan dijarah. Wah, ini kan sudah. Nah, kita bisa dapat impact yang jauh lebih besar daripada itu loh. Ini baru permulaan nih, tapi sejauh ini salah satu bukti terbesar dari bahaya DFK. Mau berapa ratus orang yang menjelaskan enggak? Makanya kita perlunya betul preventif. Mengobatin tuh udah. Ya. Jadi preventif itu pemerintah harus berani mengcounter DFK. Tentu dengan kesadaran bahwa pemerintah nggak harus selalu tampil defensif, tapi harus buktikan sebaliknya, misalnya kayak gitu. Yang pendukung pemerintah juga nggak boleh takut untuk dianggap sebagai penjilat, antek rezim, cair, buzzer. Keluar aja, atau kita banyak kok. Kan misalnya ya, kalau modal aja kan 96 juta pemilihnya. Di diskon 10% masih hampir 90 juta itu. Di diskon 20% masih banyak itu. Masa semuanya itu buzzer? Masa semuanya itu dicap cair gitu? Ini kan orang yang juga bebas berpendapat. Jadi kalau Anda di pihak oposisi boleh berpendapat, di pihak pemerintah juga boleh berpendapat dong. Jangan seenak-enaknya aja Anda menentukan norma sendiri. Anda boleh berpendapat, sementara kalau kita yang berpendapat dianggap membungkam kebebasan berekspresi. Iya. Itu namanya seenak-enaknya aja gitu. Yang gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan bersama-sama, dan mungkin waktunya nggak pendek, dan toolsnya nggak cuma satu. Dulu di PCO itu kita bikin namanya kanal cek fakta. Itu semua media marah, Bang. Marah semua media karena giliran aja tuh media A, media B, media C masuk kanal cek fakta itu sebagai salah DFK gitu. Terus mereka bilang, kan telepon aja dong katanya. Kan bisa telepon aja ke kita, bisa kita ralat kalau ada yang salah. Iya, selama ini kita telepon. Kasih tahu ini salah, tapi kan besok kalian ulang lagi. Iya. Jadi sekarang kita pajang. Kita pajang bahwa ini counter opini buat kalian nih. Kalian sembarangan bikin DFK, kita pajang di channel cek fakta. Sedemikian parah ya? Marah mereka. Tapi akhirnya. Memang parah ya? Apa? Memang sering gitu? Sering, Bang, tiap hari. Bang. Tiap hari. Kan gini, karena media ini kan industri. Ya, kalau sisi altruistiknya kan dimunculkan sebagai pilar keempat demokrasi. Tapi kan kita juga nggak bisa, ini bisnis. Industri yang juga harus punya punya diferensiasi ketika mereka mau mendapat atensi lebih luas. Mendapatkan macam-macam lah. Kalau atensinya lebih luas tentu mungkin dari sisi komersilnya mereka bisa tingkatkan. Nah, untuk mendapatkan atensi yang lebih luas itu jurusnya kan kalau nggak DFK, RCB. Apa tuh? Rezim clickbait. Nah, framing tadi. Clickbait. Ya. Rezim clickbait. Jadi yang begitu tuh. Nah, kalau kita telepon besok bikin lagi, bikin lagi, ya kita kayak gitu-gitu aja. Kalau gitu pajang aja gitu. Iya. Pajang aja di halaman cek faktanya, kantor komunikasi, dan itu mereka marah semua waktu itu. Tapi kalian mau marah silakan, tapi kalian mau beritakan yang lain, kalian masih begitu, kita pajang lagi gitu. Dan itu turunnya lumayan drastis itu kemarin. DFK dan RCB-nya turunnya lumayan, karena mereka hati-hati kalau nggak dipajang di halaman
Ya, malu ya. Dipajang di halaman DFK gitu. Kan kalian boleh nulis jelek, kita juga boleh nulis jelek kan tentang kalian gitu. Dan nggak maki-maki. Kan kita nggak maki-maki, kita pajang ini, kita masukkan kategori DFK. Dan hal semacam ini ya, tanda kutip punishment terhadap media atau siapapun. Dan itu nggak hanya media, Bang. Itu influencer juga kita taruh di sana. Yang terlibat dalam DFK atau membuat framing itu memang selama ini kurang ya. Punishment, maksudnya gini, bukan punishment dalam arti fisik ya, tetapi tadi itu ditunjukkan bahwa mereka itu melakukan tindakan DFK gitu aja udah harusnya udah cukup efektif gitu. Tapi di sisi yang sama kita juga mendorong mereka untuk membangun kanal cek fakta setiap media supaya tahu mereka juga harus menjaga diri nih. Kalau nggak dia masuk kanal cek fakta di media lain nanti. Oh, jadi di media itu dia bikin kanal cek fakta tentang media lain. Enggak, tentang informasi yang beredar. Tapi kan suatu saat bisa media lain juga isinya tuh, Bang. Ya. Kan kayak gitu. Jadi adalah teman-teman, tidak semua, tapi teman-teman yang kita mau menulis aja tuh sudah niatnya nggak benar. Adalah jurnalis-jurnalis kayak Bocor Alus itu, ketika interviewer, karena saya kan nggak pernah jawab mereka tuh, Bang. Mereka WA segala macam, saya nggak pernah. Karena saya tahu mereka akan mempergunjingkan kita bukan dengan bahasa jurnalis, tapi akan mempergunjingkan kita dengan bahasa tukang gunjing gitu. Akan merendahkan kita, ngeledek kita di dalam acara podcast. Ngapain kita jawab? Kasih informasi ke orang yang akan mempergunjingkan kita gitu. Ngapain kita kasih informasi ke mereka yang akan ngeledek-ledek kita gitu. Ngapain dikasih informasi gitu. Anda memilih nggak menanggapi ya? Kita nggak bisa berhentikan mereka untuk terbit segala macam kan nggak mungkin, ini negara demokrasi. Tapi kita punya hak untuk menjawab. Jadi saya sekitar 11 tahun udah nggak pernah jawab mereka. Nah, kalau sudah nggak pernah jawab mereka sama sekali, kecuali lagi doorstop rame-rame ya ada dapat kutipan, tapi kalau personal saya tapi media lain Anda terima saya jawab. Anda punya persoalan serius ya dengan Tempo ya. Mungkin mereka punya persoalan serius ya. Ya banyak itu dari tahun 2000 berapa tadi? 2014 masih baik lah hubungan kan, cuman dia sudah bikin cerita tapi dia tarik, dia batalkan. 2016 serius lah itu. Setelah itu ya. Gitu. Nah, kalau kembali ke soal ini nih, soal saya pengen fokus mungkin di bagian akhir dalam perbincangan kita ya, tentang sebenarnya pemerintah Prabowo Gibran ini gimana dalam menghadapi atau mengatasi soal serangan terhadap mereka itu ya. Kan Bang Ade, Bang Hasan kan bilang ya memang harus ada yang striker dari pemerintah gitu ya, ofensif, tapi ofensif dengan tadi itu supaya narasi mereka itu nggak berkembang luas tanpa ada bantahan gitu ya. Tapi kan masalahnya sekarang ini seberapa mampu pemerintah sekarang mengatasi hal itu ya. Karena kadang-kadang kalau lihat ya, misalnya soal MBG. Sekarang ini kan banyak sekali kasus ya terhadap MBG, tapi kan penjelasan pemerintah kan malah membuat kecewa kan. Misalnya soal wah itu kan presentasinya hanya 0,00. Jadi seakan-akan itu kayak pemerintah kok malah membuat masalah jadi buruk gitu loh. Lebih baik nggak ditanggapi malah gitu, ditanggapi tapi buruk. Itu satu. Atau dengan cara-cara yang lama. Cara-cara zaman Orba gitu loh. Misalnya kayak pas Prabowo ditanya soal MBG oleh wartawan siapa itu CNN, kemudian kartu persnya dicabut. Jadi ini kan cara lama gitu loh. Nggak mampu menghadapi ini kan serbuan DFK ini begitu masif tapi juga advance gitu. Kalau dihadapi dengan cara-cara begitu gimana itu menurut Bang Ade gimana? Ya itu ya saya ulang ya apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya semula berharap banyak sekali dan gembira sekali ketika beliau ini ditunjuk jadi kepala kantor komunikasi presiden kan. Tapi mungkin nggak cocok memang Bang. Ya, nah tapi saya mendengar-dengar tentang bahwa dia jadinya menjadi salah satu sasaran tembak jadinya ya. Bukan hanya dari luar tapi di dalam juga. Dan ini adalah memang ciri khas dari kelemahan cara berkomunikasi di banyak lembaga sebetulnya. Ya. Jadi komunikasi tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting, serius, digarap dengan seksama. Well planned, well coordinated gitu kan. Seperti tadi dia katakan kan, Bung Hasan katakan, ini bukan cuma persoalan satu kantor sendirian bekerja. Ini harus memang melibatkan seluruh pihak. Semua bagian dari pemerintah
bersedia nggak sih sebetulnya untuk berbicara secara lebih terbuka dengan satu pintu namanya Presidential Communication Office kan? Mau nggak begitu? Sekarang misalnya jadi KSP lah gitu ya, Bung Kodari jadinya kita harapkan. Tapi jawab itu harus, kalau dalam pandangan saya, salah sekali bagi orang untuk tidak menjawab. Bukan dalam artian yang tadi diceritakan oleh beliau ya. Tapi ketika ada sebuah isu, jangan biarkan itu berkembang menjadi krisis. Tapi justru harus dijawab. Tapi jawabnya harus dengan cara yang benar. Nah itu yang penting ya. Nah cara yang benar itu harusnya tidak dihindari justru. Artinya jangan katakan bahwa kita, misalnya dalam kasus MBG ya. Kan kesalahannya karena saya yakin tuh nggak well coordinated tuh. Nggak ada tuh sebuah lembaga khusus di pemerintahan yang merancang jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Itu yang nggak ada. Tapi ini bukan persoalan pemerintah saja ya. Di berbagai pihak lain pun biasanya itu tidak ditangani dengan baik. Mungkin kita cuma bisa menemukan ini di perusahaan-perusahaan swasta kali ya. Yang office communication itu bagus ya. Tapi kalau umumnya pemerintah kita, ya memang begitu. Ya. Karena itu harus saran saya kepada pemerintah, betul-betul siapkan sebuah entitas komunikasi yang terencana, yang bekerja sama dengan baik dan berbagai lembaga pemerintahan yang lain, dan kemudian menyiapkan jawaban yang tadi saya katakan terencana, disiapkan secara matang, dijawab relevan dengan kebutuhan masyarakat, daripada dibiarkan itu berkembang menjadi isu-isu yang berkembang secara tidak terkendali dengan baik ya. Dan saya yakin sebetulnya nih ya, orang seperti Bung Hasan itu orang yang tepat untuk itu ya. Dan sekarang dia terpaksa melakukannya setelah dia keluar ya. Tapi itu kan luar biasa, Anda udah keluar dan kemudian Anda menjalankan peran sebagai strikernya presiden atau pemerintah kan orang bisa bilang lah kan dia udah nggak diminta lagi untuk melakukannya. Justru dia melakukannya dengan segenap kerelaan hati dia, inisiatif dia melakukannya. Coba itu dilakukan dulu ketika dia ada di kantor presiden, kantor komunikasi presiden. Nah masalahnya saya yakin orang-orang pemerintah itu nggak cukup aware. Dari dulu pun begitu, dari zamannya Pak Jokowi juga begitu sebetulnya. Dan Pak Jokowi memilih untuk diem aja kan. Saya sering berdebat dengan teman-teman yang lain yang mengatakan memang sebaiknya begitu. Enggak, saya nggak percaya itu sebaiknya begitu. Sebaiknya dijawab, sebaiknya dijelaskan. Itu yang saya katakan sekarang di PSI juga. PSI harus lebih banyak bersuara dong, ya, tentang persoalan-persoalan bangsa ini. Tapi itu opini saya karena saya adalah orang komunikasi dari dulu. Kuliah saya kuliah komunikasi. Dunia saya dunia komunikasi. Saya selalu percaya bahwa komunikasi itu melibatkan setidaknya dua pihak. Yang mengirimkan pesan dan yang menjawabnya. Dan dalam proses itu, mana yang mengirimkan, mana yang menjawab, menjadi sesuatu yang kabur. Karena itu harus berlangsung terus-menerus. Nggak bisa cuman orang menyerang terus. Saya merasa bahwa teman-teman luar itu, teman-teman SJW atau apapun, itu nyaman gitu karena nggak dapat jawaban apa-apa dari pemerintah. Mereka maki-maki aja terus. And nobody answer that. Itu pendapat saya. Kalau Bung Hasan? Ya, kalau Bang Ade wajar sebagai ahli komunikasi gitu. Ya, kalau saya tidak bisa, ini harus disclaimer, tidak bisa berpretensi sebagai seorang ahli komunikasi karena jadi kepala kantor pun hanya 1 tahun kan gitu. Jadi misalnya nggak fit gitu. Maksudnya apapun pro kontranya, tapi menurut saya memang nggak fit saya berada di posisi itu. Kenapa? Tidak bisa menjalankan tugas dengan baik aja gitu. Mungkin banyak persoalan yang bisa kita ini, tapi kan pada faktanya kita tidak lama bisa menjalankan tugas itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman-pengalaman yang pendek ini di dalam pemerintahan, tidak melulu harus berupa komunikasi verbal. Banyak hal itu sebenarnya bisa selesai dengan tindakan di lapangan, bahkan nggak dikomunikasi pun nggak apa-apa. Misalnya soal harga beras atau ketersediaan beras di pasar. Itu komunikasi beras selama ini kan nggak ada memang. Tapi selama berasnya dijamin ada di pasar, harganya terjangkau, nggak perlu ada komunikasi soal beras. Harga pangan kan juga gitu, selama pangannya bisa
jamin ada di pasar, harganya terjangkau, nggak perlu kita bicara berbusa-busa bicara segala macam, sudah lebih dari cukup untuk itu. Setuju. Kalaupun ada komunikasi adalah untuk menceritakan bagaimana ini bisa hadir di pasar, di rumah kita segala macam, itu karena banyak orang yang terlibat dalam kerja keras menyiapkan ini supaya kan nggak simsalabim ada di pasar barangnya, gitu. Tapi itu mungkin bisa jadi komunikasi. Atau misalnya seperti MBG. MBG ini kan benar-benar wajahnya presiden yang sebenarnya nggak boleh dirusak sama sekali. Gitu. Ini wajah pemerintahan saya kira, dan ini dari sekian macam dari sekian banyak program pemerintah, program presiden, ini yang jadi wajah presiden itu yang inilah. Dan ini pun sebenarnya kalau kejadiannya terjadi terus-menerus ya memang nggak bisa dikomunikasikan. Ya. Apapun alasannya karena kejadiannya ada. Nah, tapi kalau kejadiannya berhenti, zero accident, bahkan mungkin tanpa dikomunikasikan pun orang akan berterima kasih dan orang tidak akan punya celah lagi untuk menyerang pemerintah dari sisi ini. Karena kejadiannya sudah tidak ada. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikomunikasikan, bukan tidak perlu. Tidak terlalu butuh komunikasi, cuman butuh perbaikan tata kelola. Kalaupun nanti akan dibumbui oleh komunikasi, itu sekedar menceritakan bahwa ini tuh ada kerja yang sangat serius, ada kerja keras, keterlibatan banyak orang untuk menjamin ini zero accident misalnya kayak gitu. Ada perhatian yang besar dari presiden, ada perhatian yang besar dari pemerintah untuk menjamin ini zero accident. Tapi narasi ini baru bisa keluar kalau kejadiannya sudah berhenti. Kalau proses tata kelolanya sudah bagus. Tapi kalau misalnya hari ini kita minta maaf, besok kejadian lagi. Terus kita bahas lagi jumlahnya, besok kejadian lagi. Ya, tentu komunikasi tidak bisa menyelesaikan ini kalau kejadiannya terjadi terus menerus. Komunikasi ini bukan ilmu sapu jagat yang bisa buat dibikin sulap gitu loh. Ya. Kita sulap yang ada jadi nggak ada, atau yang ada jadi nggak ada tuh nggak bisa dengan komunikasi ini hanya bisa mengubah angle. Jadi kalau cangkir kopi abang lihat dari kanan, Mas Alang lihat dari kiri, itu komunikasi bisa mengubah itulah. Kira-kira sisi 360 derajatnya bisa kita putar-putar lah dengan komunikasi. Tapi kalau kopinya nggak ada, cangkir kopinya nggak ada, kita mau cari angle yang mana gitu loh. Kira-kira komunikasi itu kayak gitu posisinya. Nah, dalam hal ini, sorry saya potong sedikit saja supaya jangan menimbulkan salah paham nih. Tentu saja, ya. Jadi saya harus selalu mengingatkan komunikasi bukan segala-galanya. Itu pasti, ya. Misalnya kita kembali ke kasus MBG ini. Kalau tidak ada perbaikan dalam manajemen MBG-nya, nggak ada gunanya Anda menjawab itu. Ya, betul. Itu sih jelas, ya. Harus diasumsikan ada perbaikan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat dan kemudian secara perlahan memperbaikinya. Tapi kan tadi yang dikatakan oleh Bung Sahal ini begini, orang menyerang, itu jelas serangannya, ya. Bahkan sampai dikatakan hentikan sama sekali MBG kan harus dijawab. Itu ada istilah namanya komunikasi krisis, komunikasi di era krisis. Nah, yang Anda kritik itu adalah misalnya pernyataan-pernyataan yang bilang bahwa ya itu kan cuma 6.000 yang meninggal gitu kan. Memang kalau krisis atau 0,00%. Itu kan salah. Itu yang salah. Itu yang saya katakan tadi, harus ada respons dari tim komunikasinya presiden yang menjawab itu, tapi dengan pada saat yang sama memang harus ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau hanya mengatakan begitu caranya, yang ada adalah peningkatan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Maka harus dikelola secara well planned, well coordinated yang tadi, ya. Itu yang sering kali dilupakan. Kalau saya sih lebih setuju dengan Bang Kodari kemarin. Yaitu? Jadi ketika krisis memang kita harus mengakui dulu. Iya. Pengakuan itu bentuk paling awal dari niat baik kita untuk memperbaiki. Betul. Karena kalau nggak keluar pengakuan, ya kita nggak kunjung memperbaiki. Betul. Jadi langkah awal kita untuk memperbaiki itu adalah pengakuan. Tapi nggak boleh berhenti di pengakuan. Perbaikannya harus. Dan ini sebenarnya kan bagian dari komunikasi juga, Bang. Betul. Memberikan sinyal atau isyarat bahwa pemerintah ngaku kok gitu. Nah, tapi yang dilakukan pemerintah sama selama ini BGN lah ya, itu justru ngeles. Gitu, atau menganggap sepele masalahnya gitu.
ngelesnya misalnya si Nani Dayang bilang, kan bukan hanya kita yang keracunan, negara lain juga gitu misalnya gitu. Atau tadi menyepelekan yang keracunan gitu kan hanya 0,0 itu kan bukan pengakuan gitu loh. Pengakuan itu kan oke, kami salah, harus diperbaiki kan gitu sebenarnya. Iya. Dan itu yang, nah maksud saya tanpa ada DFK saja ini sudah masalah. Apalagi ada DFK, dan kita tahu DFK itu kan, saya nggak tahu kalau ketika ada PCO dulu kan Bung Hasan menegaskan bahwa salah satu fungsinya itu untuk mengcounter DFK, spesifik itu. Nah sekarang PCO kan terserap dalam atau dianggap bagian dari komunikasi kantor komunikasi presiden ya, sehingga tidak menjadi perhatian khusus ini DFK ini. Padahal DFK ini betul-betul masih masif gitu. Betul. Contoh yang paling mutakhir yang sampai sekarang masih rame ya, tuduhan ijazah palsu misalnya kepada Gibran. Itu kurang DFK apa itu? Bayangin tuh lembaga di Singapura sudah mengatakan bahwa ini asli. MDIS ya. Iya, itu tetap nggak mempan gitu. Jadi gimana ngatasi DFK yang begitu masif sekarang ini ya? Bagaimana pemerintah seberapa siap gitu? Kelihatan nggak siap dan tidak melihat. Tapi ini kan harus diakui ya, kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik itu tidak disadari oleh banyak pihak. Makanya tadi saya katakan, mungkin ada perusahaan-perusahaan transnasional, perusahaan nasional juga banyak lah ya, yang sadar bahwa komunikasinya itu harus dijalankan sebaik-baiknya ya. Tapi saya pun harus disclaimer itu, kejadian ini pun saya pun nggak akan sanggup hadapi itu. Kalaupun saya masih di PCO, saya pasti nggak sanggup hadapi. Ini orang terlalu humble. Pasti nggak sanggup hadapi juga itu. Nggak, saya mau bilang bahwa tentu aja nggak mungkin dihadapi sendirian. Nggak sanggup hadapi juga itu. Nggak mungkin dihadapi sendirian. Itu harus kerjasama satu pemerintah. Makanya saya selalu katakan, yang namanya PCO itu adanya di samping presiden. Setiap hari dia berkomunikasi dengan presiden. Presiden tahu apa yang terjadi, presiden bisa bicara apa yang seharusnya dilakukan, sebaiknya dilakukan kan. Ini yang tidak terjadi selama ini. Saya tidak menyalahkan siapapun nih. Saya tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai apa yang terjadi di sana. Cuma saya ingin mengatakan bahwa kalau itu dilakukan secara benar, ya, menjawab secara baik, menjawab secara cukup. Jadi kalau serangan DFK itu semasif itu, ya jawabannya juga harus masif juga. Ya, kalaupun nggak masif, harus cukup kuat, harus besar. Saya menyebut harus masif itu, saya teringat ceritanya. Ini bukan soal Bung Hasan Nasbi ada di PCO atau apa, tapi soal cerita Bung Hasan tentang bagaimana negara lain men-tackle isu DFK gitu ya. Waktu itu Turki ya kalau nggak salah ya, atau Turki. Jadi bagaimana mereka serius sekali menganggap ini ancaman, narasi bohong, disinformasi, fitnah dan kebencian dan framing ini kan mereka sesuatu bikin yang ancaman. Serius mereka bikin center for itu gimana bisa dijelaskan? Mereka bikin center for combating disinformation. Keren banget. Jadi memang itu mesin perlawanan tuh, combating disinformation. Ini pemerintah ya? Pemerintah, dan itu di bawah Direktorat Komunikasi Presiden Turki, PCO-nya Turki. Betul. Harus seperti itu. Center. Harus sebesar itu. Kalau enggak Anda kalah dengan ini semua. Mereka tuh punya karyawannya 1.600 orang. Memang agensi besar itu. Agensi besar. Center for Combating Disinformation. Saya cuma sedih gini, orang seperti marah terus dengan DFK. Tapi kemudian ketika dikatakan bahwa kita harus menghadapinya dengan juga cukup tanda petik pasif tadi, tiba-tiba kita kehilangan semangat. Karena ini diperlukan untuk hal-hal lain. Enggak, ini kayak tadi Anda katakan dengan segala macam kontra narasi mengatakan ini salah, info ini salah. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus setiap hari dengan cukup besar, cukup jelas gitu ya. Itu kan multiplier efeknya juga. Saya yang pendukung pemerintah juga akan senang bacanya kan. Oh salah ini, oh ini bohong, oh ini itu loh. Tapi memang lebih kuat gemanya kalau misalnya cek fakta. Dan anti DFK itu dibikin oleh organisasi non pemerintah. Sebenarnya. Iya, karena kalau begitu dibikin oleh pemerintah langsung, itu kan kritik terhadap kita sebenarnya. Ketika kita bikin kanal cek fakta ini, kalau pemerintah langsung kan ininya tingkat kepercayaan nggak gitu tinggi katanya. Ya tapi yang bisa kita bikin itu dulu gitu. Nanti kan kita merangsang orang-orang lain untuk bikin itu, termasuk yang di luar pemerintah. Tapi ada beberapa organisasi luar pemerintah
yang terima kasih sama kita karena kita mendetailkan soal persoalan ini. Karena di negara lain kayak di Australia, kayak di Turki, kayak di beberapa negara lain itu mereka hanya menuliskan sebagai disinformasi. Dia masih dokter umum nih. Tapi kita sudah bedah kasusnya per kasus nih. Ada disinformasi, ada fitnah, ada kebencian, ada clickbait. Jadi kita mendefinisikan ini tidak melulu disinformasi gitu. Tapi kita sudah bedah ke hal-hal yang lebih spesifik. Nah, itu beberapa teman pegiat cek fakta itu mengapresiasi pendefinisian itu. Tapi mereka juga bilang, tapi karena Anda yang bikin pemerintah ya nggak banyak. Bukan nggak banyak, tapi tingkat kepercayaannya pasti nggak setinggi kalau dibikin oleh organisasi non-pemerintah, bilangnya kayak gitu. Saya sih nggak terlalu yakin itu. Kalau itu pendapat mereka. Ya, tapi kan salah satu syaratnya memang harus dengan pendanaan yang cukup. Iya. Kalau cuma menjadi kerja sampingan, jadi nggak terlalu kelihatan. Harus serius. Harus serius. Ya, misalnya tadi Turki bisa, kenapa Indonesia nggak bisa kan? Dan memang tergantung pada siapa yang memimpin. Orangnya harus punya tingkat kredibilitas yang bisa dipercaya. Makanya saya menyebut Anda tuh, saya sih percaya kalau Anda atau orang kayak Kodari gitu yang melakukannya, orang akan melihat, oh iya kalau dia yang ngomong sih 80% bisa saya percaya lah, gitu kan? Jadi menurut saya itu penting. Atau Bang Ade, karena di Turki itu yang mimpin itu namanya Profesor Fahrettin Altun. Itu profesor komunikasi, ilmu komunikasi dari Universitas di Istanbul, ditarik ke Ankara untuk dia profesor komunikasi, benar-benar pengajar komunikasi dia gitu. Ya harus begitu. Enggak, bukan saya ya, bukan saya. Cuman saya profesor bilang, komunikasi yang ada begitu banyak ahli komunikasi di Indonesia yang bisa melakukannya. Tapi yang memang harus punya reputasi tinggi. Saya menyebut Anda sama Kodari, saya rasa kita semua penonton pun, saya rasa nggak ada yang akan keberatan kalau saya mengatakan ini apa bahasa Inggris trustworthy ya, bisa dipercaya ya. Kalau dia yang memimpin, maka apapun yang dia sampaikan biasanya akan diterima secara mudah oleh masyarakat. Jadi pemerintah barangkali ini saran buat pemerintah nih, bikin deh kantor seperti di Turki itu, sehingga DFK itu nggak leluasa berkeliaran merajalela. Kalau enggak luar biasa Indonesia ini, luar biasa. Dan seringnya malah kadang-kadang difasilitasi gitu loh oleh media mainstream. Misalnya soal, yaitu kembali ke soal tuduhan ijazah palsu ke Gibran, itu jelas-jelas fitnah kan itu. Jelas-jelas fitnah loh. Terhadap kalau Pak Jokowi kan sekarang udah warga negara ya biasa. Karena ini kan wapres gitu loh. Enggak, itu sebenarnya. Tapi tidak ada tindakan apa-apa. Yang tidak disampaikan adalah itu penghinaan terhadap institusi negara. Orang jadi calon presiden tuh yang menyelidiki latar belakang profil dokumen tuh nggak cuma satu institusi, tapi banyak sekali institusi, termasuk institusi badan intelijen, institusi kepolisian, tidak hanya KPU. Kalau kepala daerah, bupati, wali kota yang masih lolos ijazah palsu masih mungkin, karena mungkin hanya di level KPU kota. Tapi kalau udah calon presiden, calon wakil presiden itu semua orang melototin itu gitu. Jadi itu penghinaan terhadap institusi negara dan institusi penyelenggara pemilu kalau itu masih dipersoalkan. Gitu. Ini hari ini masih nih. Jadi Anda mau menghina orang-orang yang ada di semua institusi yang memeriksa itu gitu. Gitu. Harusnya institusi yang memeriksa itu marah sama orang-orang ini gitu. Karena hasil pemeriksaan mereka tidak diakui oleh orang-orang ini gitu loh. Oke, saya kira ini diskusi yang arahnya memang ya kita harus berharap lebih banyak kepada pemerintah untuk lebih gercep ya nangani DFK itu loh terutama. Sama DFK pendukung pemerintah, Bang. Jangan hanya sama pemerintah tapi sama pendukung pemerintah juga harus lebih berani keluar. Iya, pendukung pemerintah. Pendukung pemerintah itu kan selama ini dianggap 58% kok diem aja gitu. Tapi katanya sekarang udah mulai bangkit ya? Apa? Yang para pendukung pemerintah kan. Ini salah satunya. Ya, bukan maksudnya banyak. Saya dengar katanya misalnya banyak sekali DM atau WA yang mendukung. Itu ribuan. Maksudnya ya analoginya gini aja. Jadi ini kayak pasukan terakota yang terkubur ribuan tahun. Kalau ini mungkin ribuan hari atau ratusan hari akhirnya di dalam goa. Terus ada mantra-mantra lah yang bagikan mereka berani keluar dari goa, dari persembunyiannya lah, untuk juga bicara terus terang. Walaupun harus di-encourage bahwa kita nggak boleh hanya asal ngomong. Kita juga harus bicara berdasarkan data, fakta,
dan tidak boleh memalsukan data dan fakta, karena itu kredibilitas kita nanti akan hancur kan kayak gitu. Dan jangan lakukan cancel culture-nya berlebihan ya. Iya. Itu kayak kemarin, biar gimana pun nih, kan ceritanya Roy dan kawan-kawan itu, Roy Suryo dan kawan-kawan bikin acara di Malang itu lah. Itu digeruduk kan oleh para pendukung Jokowinya. Ya menurut saya nggak usah gitu lah. Iya, itu salah. Itu salah. Ngapain digeruduk? Nanti hadirkan aja semua di Cokro. Saya mau hadir nggak apa-apa. Hadirkan aja semua orang itu di Cokro. Biar kita kasih tahu satu-satu. Ini tuh salah itu mendasarnya di sini gitu. Salah. Ini siapa? Maksudnya semua orang-orang ini gitu. Biar kita kasih tahu salah mendasarnya di sini loh gitu. Sekarang istilahnya teroris. Tiva, Roy Suryo dan Rismon. Tapi agak susah emang ya. Saya kasih contoh nih. Iya, saya yakin memang susah. Tapi misalnya gini, ketika dihadirkan di depan publik, bicara. Tapi bukan saut-sautan kayak yang di Aiman itu ya. Dicari di forum-forum yang beradab, silakan mereka bicara apa aja. Nanti kita bicara biar mengerti gitu, kesalahannya ada di mana. Gitu. Enggak, menurut saya mereka bukannya nggak mengerti, mereka emang sengaja bohong kok. Nggak, saya kasih contoh yang beda lagi kalau kayak gitu. Kalau saya sih selama mau didakwahi ya hadirkan aja orang. Nggak, saya kasih contoh yang Dokter Tiva itu. Dia mengaku dia ahli neuroscience. Terus dengan neuroscience-nya dia bisa membuktikan itu ijazah palsu. Gitu kan. Dan mereka marah ketika itu di challenge. Anda nggak ngerti ilmunya katanya. Neuroscience kan, saya nggak perlu belajar neuroscience untuk tahu itu ilmu tentang gitu kan. Anyway, silakan. Tapi Bang Ade itu sabar banget loh, telaten banget menanggapi orang-orang begitu di acara-acara Aiman, CNN gitu. Iya. Telaten banget. Saya belajar kesabaran dari Bang Ade. Wah, ini mulai. Ini mentang-mentang senior, junior ngomong. Terima kasih Bung Ade Armando dan Bung Hasan Nasbi. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.